Di video kali ini saya akan sedikit cerita pengalaman nge-YouTube selama setahun ini ya. Ini seperti biasa kayak teman-teman lainnya, bukan masuk buat pamer untuk penghasilan ataupun promosi ya, ataupun yang berbau-bau kita menunjukkan bahwasanya penghasilan kita itu udah besar, penghasilan kita udah dari YouTube tuh udah bisa buat kita mandiri sendiri gitu. Bukan maksud buat pamer banget, intinya di sini saya hanya akan cerita tentang pengalaman YouTube di dunia handphone selama 1 tahun ini. Kayak apa keseruannya, simak video ini sampai habis. Oke, cerita pertama saya berawal dari kenapa saya ngambil di topik atau di dunia handphone gitu kan. Kebetulan saya sendiri memang bekerja di dunia handphone selama 2 tahun ya. Namun saya sangat-sangat telat banget buat konten ini karena saya sudah kerja lebih dari 1 tahun baru kepikiran pingin buat konten. Itu pun karena nggak sengaja ngelihat kontennya Gadgetin atau Jagat Review gitu ya, muncul di beranda dan saya lihat kok kayaknya asik cuman ngomong-ngomong di YouTube aja gitu kan, dapat penghasilan dari iklan dari YouTube gitu. Kebetulan saya juga ada medianya atau fasilitas buat review handphone ataupun unboxing karena memang kerja di dunia handphone. Jadi nggak ada salahnya saya coba. Kebetulan di satu toko itu saya bareng teman saya yang juga pengalaman udah pernah ngonten, cuman dia keluar ya dari temennya karena sibuk kerja. Dan saya diajak buat konten tersebut, kita nyoba satu video. Nah itu tepatnya di tanggal 15 Februari 2020 kemarin ya. Sorry. Ada suara es lewat ya. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 15 Februari 2020 saya coba upload satu video di Huangmi F8 ya, handphonenya. Itu handphone dari Cina kalau nggak salah ya. Dari Cina ya, kalau Indonesia sih brand lokal gitu kan, sejenis Advan gitu. Nah ini menarik banget, saya di situ mulai termotivasi karena dari satu uploadan video itu menghasilkan view yang sangat banyak sekali. Pertama itu kisaran 20 ribuan ya, dan itu pun subscriber saya masih minim banget, belum ada 100. Saya seneng banget karena view-nya pecah gitu kan, banyak banget view-nya, jadi tambah semangat. Kebetulan untuk dapetin 100 subscriber pertama itu saya seneng banget ya. Subscribernya belum 100 tapi view-nya udah melebihi dari 100, bahkan ribuan gitu kan. Jadi saya lebih termotivasi, lebih semangat lagi sama teman saya itu. Dan saya coba fasilitasi buat beli kain ya. Pertama dulu saya buat konten itu pakai kain di belakangnya gitu kan, biar tampilannya hitam. Dan saya pun lampion atau lampu-lampu LED-nya itu belum beli yang bagus-bagus kayak konten kreator yang sekarang ini udah jaya gitu kan. Saya buat sendiri dari lampu biasa dan kardus ya, nanti saya tunjukin juga kayak apa bentuknya. Dan itu saya buat 2. Belum punya tripod yang ada ring light-nya juga. Sebelum saya beli yang kayak seperti ini, kebetulan saya sudah beli sekarang ya. Ini berbicara sekarang, kalau dulu masih susah banget. Kata siapa konten itu enak gitu kan, ternyata susah banget. Pertama-tama saya belum tampilin wajah karena memang belum pede ya, masih ngomongnya blekak-blekuk gitu. Kebetulan suara saya agak bindeng karena lagi flu ya, kurang bagus juga. Nggak pakai masker karena emang di ruangan tertutup, di ruangan saya sendiri gitu. Jadi gak akan ada yang ketularan corona gitu. Dan ini pun bukan corona ya guys ya. Oke, lanjut di ceritanya. Setelah 100 subscriber saya sangat senang sekali dapat ucapan dari YouTube ya, 100 subscriber pertama gitu kan. Nah, saya lanjut upload video lagi Oppo A31 kalau nggak salah. Dan situ saya mendapatkan video kurang bagus, tapi subscribernya saya naik ya, otomatis naik sampai 500 subscriber. Itu tepatnya di tanggal 23 bulan 4 2020. Jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 2 bulan dari 100 subscriber saya naik menjadi 500 subscriber. Itu sangat proses sangat mengasihkan banget, sangat menyenangkan sekali buat saya karena memang buat YouTuber pemula gitu kan, dapat 500 subscriber dan view-nya itu ribuan di video pertama, meski video keduanya nggak begitu pecah banget gitu kan. Lanjut lagi untuk singkat waktu untuk mencapai 1000 subscriber itu saya tepatnya pada tanggal 5 bulan 8 2020. Jadi
untuk menghasilkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu saya memerlukan waktu selama 7 bulan. Ini memakan waktu yang lumayan cukup lama menurut saya untuk YouTuber pemula. Tapi saya juga patut bersyukur karena masih bisa mencapai 2 syarat yang ditentukan oleh YouTube tersebut. 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Lanjut, saya mengajukan untuk monetisasi itu pada tanggal ini ya. Tanggal 8 bulan 8 itu saya mengajukan 2 hari setelah saya memenuhi syarat. Lalu saya diterima di tanggal 10-nya. Jadi saya cuma nunggu 2 hari saja untuk proses pengajuan monetisasi. Saya sudah diterima menjadi partner YouTube. Dan di situ saya sangat-sangat senang sekali. Senang-senang bingung habis ini mau ngapain gitu kan. Dan teman-teman saya suruh buat buka konten saya, apakah sudah ada iklannya, apakah sudah muncul iklannya gitu kan. Ternyata udah muncul dan saya senang banget. Teman-teman saya juga udah ikut seneng lah ya, namanya juga ada keberhasilan di konten saya gitu kan. Nah, singkat waktu sebelum saya menerima gaji, ternyata prosesnya sangat jauh banget, sangat panjang ya. Nggak hanya kita menerima iklan lalu kita bayaran dapat uang gitu, nggak. Ternyata masih ada proses-proses selanjutnya yang bikin sedikit ribet dan bikin deg-degan gitu kan. Contohnya saya harus ini ya, verifikasi identitas saya, dan itu saya masih menunggu selama berapa hari ya, dari tanggal 10 ke tanggal 22, hampir setengah bulan nunggu untuk dapetin $10 pertama biar bisa verifikasi mas saya, biar bisa verifikasi identitas saya. Itu harus nunggu mendapetin $10 dulu, karena di Google Ads-nya itu tidak bisa diklik guys, jadi belum bisa centang biru gitu. Jadi saya harus nunggu $10 pertama baru bisa verifikasi identitas. Dan itu pun masih menunggu lagi ya. Selama 2 hari saya menunggu balasan dari YouTube buat verifikasi identitas. Lalu saya diterima, alhamdulillah lolos. Dan selanjutnya saya untuk verifikasi nomor rekening. Nah, nomor rekening ini nanti agak susah juga, nunggu lagi ya. Setelah nunggu lagi verifikasi rekening, saya kebetulan pakai BNI. Prosesnya cukup agak lama sih ya, 3 hari mungkin ya. 3 hari baru dibales buat dikirimin nominal dari YouTube sana buat verifikasi kalau memang itu rekening saya. Nah, saya masukkan dari jumlah yang ditransfer oleh YouTube tersebut, dan alhamdulillah menunggu cuman 2 jam saja udah terverifikasi untuk rekening saya. Jadi identifikasi lolos untuk data dirinya. Lalu untuk Bank BNI untuk verifikasi rekening juga sudah lolos, alhamdulillah. Itu selesai semua ya guys ya. Jadi semuanya selesai. Itu tak kumpulin tanggalnya itu tanggal 14 bulan 9. Jadi dari monetisasi sampai selesai verifikasi itu lama banget, 4 sampai 14 bulan 9 2020. Jadi nggak gampang jadi YouTuber, harus memang benar-benar fight dan butuh perjuangan dan kreativitas juga buat terus ngejar dapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tersebut. Nah, singkat waktu lagi nih, pada bulan Desember itu sampai bulan Desember, dari tanggal bulan 9 sampai Desember, selama pengajuan PIN saya belum dapat juga guys. Ada yang pengalamannya orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang 1 bulan dapat, 2 bulan dapat. Di sini saya sampai 3 bulan ya, tanggal 9, 10, 11, 12, hampir 4 bulan ya. 2 bulan setengah lah, katakanlah 2 bulan setengah. 3 bulan belum dapat juga. Sampai pengajuan saya itu sampai pengajuan 3 kali ya. 3 kali terakhir udah mepet tanggal 22 itu saya pengajuan lagi. Nunggu sebulan lagi sampai hampir 4 bulan juga belum dapat PIN AdSense-nya. Jadi saya bingung, khawatir iklan saya dicabut karena kan ada batasan waktunya ya. Setelah itu saya mikir dan cari-cari referensi dari channel-channel teman-teman yang sama kasusnya, nggak datang sampai 3 bulan 4 bulanan. Dan di situ ternyata kita bisa memverifikasi lewat Google langsung. Nah, saya di situ iseng-iseng coba-coba ya, dengan rasa agak deg-degan gitu kan, ini diterima apa enggak, bisa apa enggak gitu kan. Ternyata pada tanggal 4 ya, bulan 12 ya,
di bulan Desembernya itu saya melakukan pengajuan terakhir untuk PIN AdSense-nya, sekaligus dapat 1 minggu saya langsung verifikasi lewat Google. Nah, ternyata alhamdulillah cuma menunggu kisaran 2 jam itu langsung terprofile ya, bisa diterima oleh YouTube, dan alhamdulillah langsung dapat email suruh periksa pembayaran Anda selama saya ngonten 4 bulan itu. Untuk bulan pertama, setelah $10 pertama, saya di bulan pertama cuman gajian 600.000 guys ya. Jadi jangan dibayangin dulu dapat berapa juta setelah diterima dari partner YouTube gitu kan. Jangan ke situ-situ dulu. Kita nikmati prosesnya dulu aja. Kita nyari view, terus nyari konten yang benar-benar disukai oleh orang itu agak susah gitu kan. Jadi kita memang benar-benar kreatif dan inovatif tentunya. Nah, balik lagi di gajian bulan pertama itu dapat 600.000, dan itu saya akumulasi selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu saya akumulasi dapatnya kisaran 4.200.000 ya, sambil nunggu PIN itu. PIN-nya datang. Harapannya begitu, bisa verifikasi langsung lewat PIN ya. Selama 4 bulan tersebut ternyata nggak datang juga, dan uang sudah terkumpul 4 jutaan lebih gitu kan. Saya udah deg-degan, ini kalau nggak cair bagaimana gitu kan. Setelah verifikasi di tanggal 22 ya, tanggal 22 ternyata gaji pertama saya bisa masuk ke rekening. Nah, saya seneng banget, gaji pertama udah cair, yaitu 4 jutaan. Di situ saya kebetulan lagi mau nikah ya. Jadi sebelumnya saya belum berani menikah. Setelah gajian itu pertama, langsung saya minta anaknya orang buat nikahinnya. Jadi itu pengalaman asik banget buat teman-teman semua konten kreator pemula. Jangan putus asa karena memang prosesnya agak rumit, tapi kalau step by stepnya kita benar-benar nikmati dan kita pelan-pelan mau berproses, itu insya Allah semuanya akan membuahkan hasil yang benar-benar maksimal. Contohnya seperti saya, dari 600.000 sampai 4 bulan 4 juta, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa buka ini ya, studio sendiri, meskipun masih sederhana. Ini sudah milik saya sendiri dan sudah bisa resign dari kerjaan saya juga. Untuk unit-unitnya saya juga mulai beli sendiri, kita review, lalu kita jual lagi, review, jual lagi, meskipun itu pun hitungannya masih rugi karena kita belinya baru, dijualnya kan bekas gitu kan. Nah, setelah ini saya juga akan tampil ini untuk media-media saya yang digunakan, karena saya masih menggunakan HP kentang di sini, belum pakai kamera DSLR ya. Ini benar-benar murni dari awal merintis channel ini saya pakai handphone. Dari gaji 600 sampai 4 juta ke atas saya masih menggunakan handphone aja. Ini Google AdSense-nya ya guys ya. Jadi saya sudah verifikasi, tapi Google AdSense-nya baru datang setelah 5 bulan. Ini dia, belum saya buka sama sekali karena PIN-nya sudah terverifikasi ya. Ini masih ada di dalam, dan kebetulan ini mau tak laminating aja, tak buat ya pengalaman. Kalau selama ini ngonten tuh nggak mudah banget buat dapetin ini. Saya akan tempel di studio saya nanti biar kelihatan kalau saya ada perjuangannya juga dapetin ini kan. Siu.